Selamat malam. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu program kampanye dan program unggulan Presiden Prabowo. Dalam 11 bulan pelaksanaannya, Prabowo mengklaim MBG telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat. Program ini disebut bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Tapi dalam perjalanannya, MBG justru menjadi sorotan, bukan karena keberhasilannya memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak, tapi sedikitnya 6.000 lebih anak mengalami keracunan di waktu yang hampir bersamaan. 16 provinsi setidaknya melaporkan ada anak yang pusing, mual, hingga harus dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap menu MBG. Ada apa dengan menu makanan yang diberikan kepada anak-anak ini? Bukankah seharusnya mereka lebih sehat dan kenyang setelah makanan yang katanya bergizi di sekolahnya? Bukan dibawa ke rumah sakit dan harus menghadapi trauma akibat makanan. Inilah Satu Meja The Forum. MBG berlanjut, asal MBG berlanjut, asal titik-titik adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Irma Surjani Caniago. Malam, Mbak Irma. Malam, Assalamualaikum. Komisi 9 dari Partai Nasdem. Kemudian ada Yanuar Nugroho, pengamat kebijakan publik. Malam, Mas Yanuar. Dan ada Gun-Gun Herianto, Guru Besar Komunikasi Politik UIN. Malam, Mas Gun-Gun. Malam. Melalui sambungan Zoom yang sedang berada di Boston ada Mbak Diah Saminarsih, CEO dari CISDI, Center for Indonesian Strategic Development Initiative, yang bergabung Zoom dari Boston. Malam, Mbak Diah. Selamat malam, Mas Oke, Budiman. kami juga sudah mengundang Kepala BGN Dandan Hidayana dan wakilnya Nani Esdeang, juga dari Kantor Staf Presiden dan Badan Komunikasi Pemerintah, tapi mereka belum bisa bergabung dalam dialog malam ini. Mas Gun-Gun, kalau dari sisi komunikasi publiknya ya, kita lihat kan ada penyangkalannya di awal ya, mengatakan ya itu karena nggak biasa, dulu saya juga diare, kira-kira gitu kan, mungkin makan nggak pakai sendok, kotor gitu kan. Lalu disimplifikasi dengan kecil lah 0,0017. Gimana Anda lihat pola komunikasi dalam kasus MBG sekarang ini sebetulnya? Ya, menurut saya komunikasi publiknya belum tertata dengan baik ya. Dan itu paradoks. Paradoks. Ya. Seharusnya komunikasi publik itu kan dilakukan secara terorganisir, sistematis, dan mendukung apa yang disebut dengan public trust ya. Kalau saya setuju dengan Mas Yanuar tadi soal tahapannya diinformasikan ke publik. Wilayah pilot projectnya di mana, ya kan? Kemudian secara bertahap itu baru kemudian menjadi skala nasional. Sehingga ada basis data, kemudian ada FCR atau Finding Conclusion Recommendation untuk komunikasi publik. Sehingga kemudian pada saat ada persoalan-persoalan yang terjadi di ragam daerah itu termitigasi. Iya. Kira-kira misalnya untuk tidak menjadi sebuah krisis itu seperti apa? Ini menyangkut juga yang disebut information role ya, atau peran informasi yang harus dimainkan oleh para spokesperson dari pemerintah. Contoh misalnya kasus Bandung Barat ini. Ini kan nyaris tidak muncul resonansi narasi pemerintah menyangkut hal itu kecuali wakil ketua BGN ya, yang kemudian justru juga tidak menyelesaikan persoalan komunikasi publiknya, lebih banyak aspek drama panggung depannya gitu maksud saya. Ya, ini saya bicara soal komunikasi publik tuh butuh data yang itu menyuplai kuatnya narasi. Kemudian juga harus koheren antara misalnya spokesperson satu dengan yang lain. Sehingga ini yang disebut butuh komunikasi publik terintegrasi. Apalagi ini menjadi program prioritasnya Presiden. Dan itu pasti menyangkut hajat hidup orang banyak. Oke, Gun-Gun, gimana? Denial, tidak melakukan self introspeksi gitu, tetapi menyalahkan tidak terbiasa, lalu kemudian tidak pakai sendok. Bagaimana Anda lihat itu? Ya, ini pengalihan menurut saya, pernyataan yang kurang tepat gitu maksud saya. Kenapa? Karena kan tradisi makan dengan tangan itu udah tradisi lama di Indonesia dan tidak ada masalah. Jadi baiknya memang Presiden ataupun BGN dan seluruh yang melakukan komunikasi publik itu proporsional sekaligus terukur ya dalam melakukan
pernyataan-pernyataan publik berbasis masalah yang real. Contoh ya, ini SPPG ini mana yang bermasalah, itu transparan tuh, Transparan, disampaikan dikatakan. ke publik, sehingga tidak Termasuk siapa yang punya ya? persis siapa yang punya, lebih bagus lagi, ini SPPG-nya bermasalah, di blacklist. Dan sampaikan pada publik SPPG ini bermasalah di titik ini, titik ini, titik ini. Kemudian kalau setelah diumumkan SPPG-nya bermasalah, what next? Apakah misalnya penggantian? Ada reward punishment gitu ya? Iya, reward and punishment pada mereka yang memang luar biasa atau banyaknya orang yang keracunan kan. Ini kan bukan hanya soal material tapi juga moral. Maksud saya banyak orang yang akhirnya tidak percaya. Tapi gini Mas, siapa yang menjadi spokesperson dalam kasus makan bergizi gratis sih? Bang Jul bicara, KSP bicara, BGN bicara, semuanya bicara dan toningnya berbeda-beda gitu. Iya, itu yang kemudian kemarin kita berharap dengan adanya perubahan nomenklatur Badan Komunikasi dari Pemerintah. PCO ke BKP, Badan Komunikasi Pemerintah, itu ada koordinasi lintas sektor yang dilakukan oleh BKP. Kan kalau presiden, kalau kemarin PCO itu kan karakternya hanya 3. Direktif, ya kan, official, autoritatif. Itu yang disebut dengan komunikasi presidensial. Nah ini kan diperluas nih sekarang menjadi badan komunikasi pemerintah. Otomatis salah satu yang harus dilakukan adalah menjembatani lintas sektor kementerian, lembaga, daerah. Menurut saya harusnya peran itu satu pintu dulu gitu ya, komunikasinya melalui BKP itu. Bahwa ada nanti bagian misalnya diseminator, ya dari proses-proses yang kemudian membutuhkan turun lagi ke bawah, itu diorkestrasi oleh BKP. Oke, Mas Gun-Gun, ada juga suara-suara ini perlu diinvestigasi sebetulnya. Keracunan yang begitu besar meskipun menurut pemerintah hanya 0,00017% gitu. Tapi siapa yang akan merespon ini sebetulnya? Iya, yang harus merespon tentu pemerintah ya. Pemerintah itu siapa? Iya, pemerintah dalam konteks ini tentu BGN dan juga orang-orang yang terkait dengan diseminasi informasi. Kenapa? Karena kan ini kan nanti akan menyangkut juga penjelasan kepada publik. Kan kayak misalnya entah itu BKP, entah itu Komdiji, entah itu apa namanya BGN sendiri berkolaborasi begitu untuk mencari titik pangkal persoalan dan turunannya. Karena begini Mas Bud, saya agak khawatir kalau misalnya ini dibiarkan dan terus menumpuk. Ini kan kita tahu sejarahnya MBG ini. Dari sejak masa kampanye ada membuat ada 3 zona kelompok orang. Ada yang di zona penerimaan, ada yang di zona penolakan, sama di zona non-komitmen melihat situasi. Betul ya? Nah, yang harus diperbesar proporsinya kan yang berada di zona non-komitmen. Tidak pro ini, tidak pro ini. Tapi mereka kemudian menerima manfaat dari MBG dan akhirnya kemudian percaya. Kalau yang di zona penolakan dari awal kan memang tidak percaya. Nah kalau bergabung antara yang non komitmen dengan yang menerima dengan proses yang bagus, bukankah itu menguntungkan pemerintah kan? Kalau bicara insentif elektoral juga otomatis ke depan kan akan oke lah. Tapi gini, tadi di luar Mas Yanwar bicara soal popularitas, tapi kan memang selalu ya ada irisan itu pada saat momentum kontestasi elektoral akan berlangsung begitu. Oke, tapi even pertanyaan Pak Mahfud ya. Pak Mahfud kan juga cucunya kan kemudian juga terkena keracunan ya. Pertanyaan adalah siapa yang bertanggung jawab sih? Apakah SPPG? Apakah sekolah? Apakah guru? Apakah BGN? Apakah bupati? Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Nah ini mata rantai ini kan persis seperti yang tadi disampaikan Mas Bud, butuh investigasi kan? Nah kita nggak bisa ngomong ini persoalan hilir, sementara persoalan hulunya tidak dirunut. Kayak misalnya mulai dari proses, misalnya penyiapan, ya SOP di SPPG-nya, ya kemudian proses distribusi seperti Mas Yanwar tadi sampaikan, kemudian sampai persoalan di sekolah, apakah benar keracunan itu karena tidak higienis atau karena misalnya proses layanan di sekolah yang kemudian makanannya dari sejak diantar sampai di sekolah itu mengalami basi gitu ya atau apa. Nah ini yang kemudian sampai hari ini kan terputus informasinya. Dan sayangnya menurut saya baik di media sosial maupun di media mainstream yang disebut dengan pernyataan penyampaian data-data yang komprehensif tadi, saya lihat tidak beresonansi ya versinya pemerintah gitu. Maksud saya ya jangan kemudian semata-mata penolakan,
tapi lebih pada mengisi ruang kosong informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat masyarakat punya ekspektasi bahwa oke, ada beberapa kejadian di beragam daerah, ini terus jawabannya seperti apa masalahnya di SPPG itu, kemudian sampaikan kepada publik. Dan saya yakin kalau misalnya ya persoalan itu bisa diatasi, publik juga akan tetap menerima MBG ini untuk berlanjut kan. Tapi kalau kemudian semakin banyak persoalan dan tidak pernah ada penjelasan, nah proporsi masyarakat yang menolak itu akan menjadi lebih besar begitu. Oh, Mas Gun-Gun, ini kalau lihat surat dari BGN yang beredar itu kan bahkan komplain pun sebenarnya nggak boleh kalau ada keracunan, nggak usah diungkap. Klausa nomor 7 itu. Itu klausa nomor 7 itu gimana ya, aturannya nggak ada, muncullah model-model SK atau MOU itu gimana sebenarnya terjadi itu? Ya akhirnya kan kemudian cara masing-masing sendiri-sendiri dan tidak terorkestrasi dengan baik. Makanya menurut saya Mas Bud, kalaupun MBG ini masih tetap harus jalan, harus ada yang disebut dengan komunikasi kebijakan yang baik. Jadi kebijakan gak mungkin bisa sukses kalau komunikasi kebijakannya buruk gitu Mas Bud. Harus ada gatekeeper juga, informasinya yang kemudian jelas, redistribusi informasi yang jelas. Ingat nggak dulu Pak SBY misalnya bikin juru bicara bidang kebencanaan, karena waktu itu memang konteksnya banyak bencana kan. Gitu. Nah kan ini kalau misalnya dianggap program prioritas dan menyangkut jutaan jiwa bangsa Indonesia, kenapa nggak dibikin aja juru bicaranya itu yang khusus misalnya terkait dengan makan bergizi gratis, karena ini adalah skala prioritas. Ini bayangkan aja Mas Bud, kalau persoalan ini terus dan tidak ada orang yang memang bertanggung jawab atas komunikasi kebijakannya, bukankah itu akan memperparah proses atau buruknya MBG ini di mata publik begitu. Tapi siapa yang paling pas sih menjadi spokesperson? Ya kalau orang sih bisa banyak, yang penting itu protokol komunikasinya. Itu protokol komunikasinya jelas. Betul. Dan siapapun yang nanti ditunjuk harus benar-benar punya kualifikasi memadai untuk menangani komunikasi publik dengan baik. Sekarang kurang ya? Ya. Oke, Mbak Irma, Mas Yanuar, Kang Gun-Gun dan Mbak Dia telah bergabung di satu meja The Forum.